Dunia akan masuk ke dalam masa berduka ketika pimpinan tertinggi Gereja Katolik ke-266 Paus Fransiskus meninggal dunia. Gereja Katolik Roma telah menyiapkan serangkaian protokol ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Proses diawali oleh Camerlengo atau Kepala Rumah Tangga Vatikan, Kardinal Kevin Farrell, asal Irlandia Amerika, bertugas mengonfirmasi kematian Paus dengan mengetuk kepalanya 3 kali menggunakan palu perak sambil menyerukan namanya. Selanjutnya, kediaman pribadi Paus di Santa Marta disegel, beserta istana apostolik yang tidak pernah ditempati Paus Fransiskus selama ia menjabat. Jenazahnya akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus untuk penghormatan terakhir. So when the Pope dies, there's a special official at the Vatican called the Camerlengo who has to confirm his death. That's Cardinal Kevin Farrell. He's an Irish-American cardinal. He confirms the Pope's death, and then he informs the College of Cardinals and all the diplomats in Rome that the Pope has died, at which point the Vatican is under what is called a sede vacante. The See of Peter is empty. There is no Pope. Cardinal Farrell becomes the temporary leader of the Vatican, and he helps start the conclave. Dalam ritual ini, cincin milik Paus juga akan dihancurkan bersama dengan segel timahnya. Tidak ada otopsi yang dilakukan, semua berjalan sesuai tradisi. Upacara berkabung berlangsung selama 9 hari dengan pemakaman yang diputuskan oleh para kardinal. Meski umumnya Paus dimakamkan di ruang bawah tanah Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus telah menyatakan ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sebelumnya, proses pemakaman melibatkan 3 peti, peti cemara, peti timah, dan peti pinus di bagian luar. Namun Paus Fransiskus semasa hidupnya meminta agar dirinya dimakamkan dalam satu peti jenazah yang terbuat dari kayu sederhana berlapis seng. So Pope Francis was the first pope from the Americas. He was from Argentina, and he was known for choosing a more simple lifestyle, kind of not always enjoying the high pomp and circumstance of the papacy that previous popes have enjoyed. He changed the rites for a papal funeral to simplify them. One of the major changes is that he asked to be buried in a simple wooden casket. Previous popes have been buried in a casket of 3 interlocking coffins of cypress, oak, and lead. Francis asked to be buried only in a simple wooden coffin. Selanjutnya gereja masuk ke dalam masa interregnum atau kekosongan kepemimpinan. Dewan Kardinal akan mengawasi jalannya gereja, namun wewenang mereka sangat terbatas. Dalam waktu 15 hingga 20 hari setelah Paus meninggal dunia, konklav atau sidang pemilihan Paus baru dimulai di Kapel Sistina. Seluruh kardinal berusia di bawah 80 tahun berhak mengikuti pemungutan suara. Diperlukan 2/3 suara plus 1 untuk memilih Paus baru, dan pemungutan bisa berlangsung selama beberapa hari. Jika Paus baru telah terpilih, ia akan diminta untuk menerima jabatan dan memilih nama kepausan baru. Setelah itu, ia mengenakan jubah putih dan duduk di singgasana Kapel Sistina untuk menerima penghormatan dari para kardinal. Dunia akan mengetahui hasilnya melalui asap putih dari cerobong Kapel Sistina. Sementara asap hitam menunjukkan pemilihan belum menghasilkan keputusan. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Dekan Dewan Kardinal akan muncul di balkon tengah Basilika Santo Petrus untuk mengumumkan Habemus Papam, yang berarti kita memiliki seorang Paus. Paus baru kemudian akan muncul, memberikan berkat pertamanya kepada umat di seluruh dunia.